lagi di channelnya Bubble Time. Jangan lupa di like, share, and subscribe ya. Jadi hari ini kita akan belajar PPKN, yaitu tentang sejarah-sejarah Indonesia dan pendidikan Indonesia. Nah, pada tema hari ini kita akan belajar mengenai Pancasila. Nah, ada yang tahu nggak sih pengertian Pancasila itu apa? Jadi yuk kita simak videonya. Nah, ini dia arti Pancasila. Nah, yang pertama, Pancasila merupakan ideologi dasar bagi negara Indonesia. Yang kedua, nama Pancasila diambil dari bahasa Sanskerta, yaitu Panca yang berarti 5 dan Sila yang berarti dasar. Yang ketiga, yaitu Pancasila adalah 5 dasar kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila ada 5 sila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna lambang Pancasila. Yang pertama, makna dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Lambangnya adalah bintang tunggal, perisai hitam dengan sebuah bintang emas berkepala 5, bersudut 5. Bintang emas sendiri dapat diartikan sebagai sebuah cahaya seperti layaknya Tuhan yang menjadi cahaya kerohanian bagi setiap manusia. Nah, yang kedua adalah makna sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambang dari sila kedua adalah rantai emas. Rantai yang disusun atas gelang-gelang kecil ini menandakan hubungan manusia satu sama lain yang saling membantu dan bersatu. Gelang yang persegi menggambarkan pria, sedangkan gelang yang lingkaran menggambarkan wanita. Nah, yang ketiga adalah makna sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Lambangnya adalah pohon beringin. Pada bagian kiri atas, perisai belantaran putih. Pohon beringin merupakan sebuah pohon Indonesia yang berakar tunjang. Sebuah akar tunggal panjang yang menunjang pohon yang besar, tumbuh sangat dalam ke tanah. Hal ini mencerminkan kesatuan dan persatuan Indonesia. Pohon beringin juga mempunyai banyak akar yang melantung dari ranting-rantingnya. Ini mencerminkan Indonesia sebagai negara kesatuan, namun memiliki berbagai latar belakang budaya yang berbeda-beda. Nah, yang keempat adalah sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lambangnya adalah kepala banteng. Pada bagian kanan atas, perisai berdarah merah. Lembu liar atau banteng merupakan binatang sosial yang suka berkumpul, sama halnya dengan manusia, di mana dalam pengambilan keputusan harus dilakukan secara musyawarah dengan cara berkumpul untuk mendiskusikan sesuatu. Nah, yang terakhir adalah makna sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambangnya adalah padi dan kapas. Di bagian kanan bawah, perisai yang berantaran putih. Padi dan kapas, pangan dan sandang merupakan kebutuhan pokok semua masyarakat Indonesia tanpa melihat status maupun kedudukannya. Ini mencerminkan persamaan sosial di mana tidak adanya kesenjangan sosial antara satu dan yang lain. Tetapi hal ini, persamaan sosial, bukan berarti Indonesia memakai ideologi komunisme. Nah, selanjutnya kita akan belajar nilai-nilai Pancasila. Yang pertama adalah sila pertama. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila ke-1 Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa, percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa, mengembangkan sikap hormat, menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan yang Maha Esa, membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Nah, selanjutnya adalah sila kedua. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, mengakui persamaan derajat, persamaan hak, serta kewajiban setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, dan warna kulit, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia.
Selanjutnya, sila ketiga. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila yaitu persatuan Indonesia, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara apabila diperlukan, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa, mengembangkan rasa kebanggaan, berkebangsaan, dan bertanah air Indonesia. Selanjutnya, sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat yaitu mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Nah, selanjutnya nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila yaitu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong, mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Selanjutnya adalah butiran-butiran Pancasila yang diliputi dari sila keempat. Yang pertama, sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Yang kedua, tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Yang keempat, musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Yang kelima, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Dan keenam, dengan ikhtidat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Ketujuh, di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kedelapan, musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Kesembilan, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Dan yang terakhir, memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan. Selanjutnya, sila kelima. Yang pertama, mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Yang kedua, mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Yang ketiga, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang keempat, menghormati hak orang lain. Yang kelima, suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Yang keenam, tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. Yang ketujuh, tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. Yang kedelapan, tidak menggunakan hak milik untuk bertentang dengan atau merugikan kepentingan umum. Yang kesembilan, suka bekerja keras. Yang kesepuluh, suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Yang kesebelas, suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Nah, itu tadi penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dari pengertian Pancasila, makna lambang Pancasila, terus nilai-nilai Pancasila dan butiran-butiran Pancasila. Nah, dari situ mohon maaf kalau semisal kami ada salah dalam perkataan atau pembicaraan dalam sebuah video. Dan cukup sekian dari video pembahasan kami dan tim kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya. Jangan lupa di like, share, and subscribe Bubble Time ya. Goodbye.